Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oke, kita ketemu lagi nih di vlog Berani Berinvestasi. Kali ini kita akan ngomongin mengenai investasi jalan terus walaupun keadaan pasar sedang bergejolak. Wow, bergejolak emang ada apa sih? Oke, nah di vlog kali ini kita akan membahas mengenai kinerja ISG atau pasar saham yang memang kalau misalnya kita lihat dalam kurun waktu lebih panjang itu memiliki return yang di atas semua instrumen investasi. Jadi tentunya di sini kalian yang sudah dan sedang berinvestasi saham jangan berkecil hati kalau memang sedang mengalami penurunan keuntungan investasi yang kalian saat ini sedang alami ya, karena tentunya kita berharap kalau misalnya investasi kita ke depannya akan semakin bagus karena ditopang oleh kata-kata positif gitu kira-kira. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih bahwa memang kali ini kinerja dari ISG secara year to date itu tanggal 27 kemarin ya. Kemarin itu year to date itu turun 18,8% kira-kira seperti itu secara year to date ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kinerja pasar saham Indonesia ini sebenarnya nggak berbeda jauh dengan pasar saham di negara Asia, ASEAN dan juga di global. Rata-rata mereka masih memiliki kinerja yang memang minus juga, walaupun memang minusnya lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat kinerja ISG berdasarkan data yang saya ambil ya, jadi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 ya, sekitar 12 tahun itu memiliki kenaikan sekitar 231% guys. Jadi bisa dibilang tinggi banget kan kenaikannya. Nah, kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti obligasi, kemudian juga deposito, emas ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini kalau misalnya kita lihat kenaikannya itu bisa dibilang eksponensial atau 2 kali ya, kenaikannya cukup tinggi sekali gitu ya, spike banget. Nah, kenaikannya bukan lagi linear tapi eksponensial. Nah, inilah yang terjadi di pasar saham. Nah, kondisi saat ini memang agak berbeda nih karena tahun 2020 ini bisa dibilang bukan tahunnya investasi saham karena memang mengalami kerugian. Tapi kalau misalnya kalian yang memang bisa dibilang investor jangka panjang gitu ya, lebih dari 1 tahun, tentunya kalau misalnya keadaan pasar sedang turun, itu waktunya untuk time to buy karena kalian bisa melihat banyak saham-saham blue chip market cap yang cukup besar, yang liquid, yang tentunya harganya terdiskon dari harga semestinya. Nah, ini adalah peluang bagus untuk kalian untuk menambah investasi kalian. Kenapa? Karena menurut pengalaman yang saya alami dan juga data-data yang ada, biasanya harga saham itu pasti akan naik gitu loh. Kalau misalnya mereka memiliki fundamental yang bagus, ya, liquid juga gitu loh. Jika ada krisis, mereka turun. Tapi setelah krisisnya lewat, mereka akan mengalami rebound dan tentunya kenaikannya bisa 2 kali, 3 kali dari banding sebelumnya. Kalau misalnya didukung oleh fundamental yang bagus gitu. Nah, kemudian krisis mengajarkan bahwa kinerja pasar saham justru meningkat lebih tinggi dibandingin dengan saat krisis atau sebelum krisis. Nah, contohnya tahun 2008, tahun 98. 1 tahun setelahnya, indeks harga saham gabungan di tahun 98 setelah krisis dan 2008 ketika terjadi krisis finansial global, justru kenaikannya bisa 2 kali daripada penurunan yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, tentunya ini bisa menggambarkan bahwa ternyata investor melihat bahwa semua krisis ini adalah menjadi salah satu peluang yang cukup bagus. Nah, seperti juga yang kalau misalnya kita lihat kemarin juga saya baca ya, Warren Buffett salah satu investor terkenal di dunia juga baru saja menambah kembali kepemilikannya di salah satu bank terbesar di Amerika sana ya, dan dia menggunakan perusahaannya yaitu Berkshire Hathaway untuk membeli atau menambah investasinya di salah satu perusahaan bank tersebut karena memang menurut Warren Buffett kinerja si perusahaan tersebut masih cukup bagus dan harganya sudah terdiskon cukup dalam itu tadi. Nah, kemudian kalau kalian lihat juga bagaimana suatu investor ini bisa mendapatkan keuntungan
itu tentunya mereka juga bisa melihat peluang-peluang yang ada gitu loh. Contohnya misalnya ya teman-teman bisa lihat kalau misalnya ketika terjadi pandemi, ada juga loh ya saham-saham yang ternyata diuntungkan, sektor saham yang diuntungkan. Contohnya apa? Sektor seperti kesehatan, kemudian sektor consumer goods ya, atau barang-barang kebutuhan pokok. Nah sebenarnya sektor-sektor tersebut itu ternyata memiliki kinerja yang cukup positif. Kalau misalnya kita lihat IHSG memang turun ya secara year to date, tapi kinerja sektor dari barang konsumen dan juga kinerja dari sektor kesehatan justru sebaliknya, mereka cukup positif. Nah itulah memang salah satu keuntungan dan keunggulan kalau misalnya kita mengetahui apa yang terjadi, demandnya seperti apa dan kondisi industrinya seperti apa yang memang benar-benar dibutuhkan pada saat pandemi ini sedang berlangsung. Nah kita bisa switch investasi portofolio kita ke dalam sektor-sektor tersebut yang memang bisa dibilang cukup menguntungkan juga gitu loh. Nah bagi teman-teman juga yang dimana tema kali ini juga melihat peluang opportunity ya, nah, itu bisa juga teman-teman mengambil suatu insight ya, kira-kira tujuan investasinya mau kemana sih gitu loh. Nah kalau misalnya kita lihat peluang ketika IHSG sedang turun, itu teman-teman juga bisa melihat bahwa kalau misalnya teman-teman tadinya sebelumnya sudah punya tujuan yang cukup bagus gitu ya, dalam 1 tahun teman-teman mau bikin plan apa, 1-3 tahun mau bikin plan apa, kemudian juga 3-5 tahun mau bikin plan apa. Nah itu tentunya bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Apalagi kalau saya lihat sendiri ya data yang ada, ternyata menariknya adalah justru ketika ada pandemi ini pertumbuhan investor retail ini sangat pesat ya, dari umur 18 sampai dengan umur 25 sampai 30 tahun itu ternyata kenaikan cukup banyak. Nah tentunya dengan usia-usia seperti ini mereka memiliki, bisa dibilang kaum milenial, dan mereka memiliki tujuan investasi yang memang bisa dibilang cukup agresif gitu ya. Mereka pasti pengen dalam 1 tahun ke depan ada yang ingin sekolah lagi, ada yang ingin menikah, ada yang ingin membeli properti dan sebagainya. Nah tentunya ini peluang cukup bagus ya buat teman-teman bisa mengcombine antara tujuan investasi dengan kesempatan yang ada saat ini di dalam investasi di pasar saham, karena dengan kondisi yang saat ini ada, kinerjanya justru turun. Nah karena memang biasanya kalau misalnya kita lihat ya, ada salah satu hal yang menarik juga kalau teman-teman lihat, kalau misalnya kinerja IHSG ini memang selalu korelasi positif terhadap kenaikan laba perusahaan. Jadi kalau misalnya pendapatan perusahaan itu naik, kinerja harga sahamnya juga akan ikutan naik. Nah kalau teman-teman lihat kan tahun ini memang pasti banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, dari hal pendapatan bisnisnya turun ya, karena terjadi kondisi perlambatan ekonomi, dan juga di pandemi ini banyak banget yang mengalami kerugian secara finansial. Nah setelah tahun ini banyak yang mengatakan, riset juga yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membaik. Nah tentunya akan diikuti oleh pertumbuhan pendapatan si perusahaan-perusahaan tersebut. Nah dengan naiknya pertumbuhan pendapatan perusahaan, pasti harga saham juga akan ikutan naik. Tentu balik lagi, teman-teman harus mencermati perusahaan yang bagus ya, perusahaan yang cukup liquid dan memiliki kinerja yang memang sudah teruji. Nah itu pasti akan bisa rebound kinerja dari harga sahamnya, dan tentunya juga kinerja dari indeks harga saham gabungan juga akan membaik teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, di sini di vlog kali ini teman-teman bisa mendapatkan salah satu insight yang cukup menarik juga, bahwa oh ternyata jangan lupa ya, kalau misalnya market lagi turun, kita jangan hanya melihat market sedang turun dan market sedang merah kita juga hanya melihat aja takut. Nah tapi itu justru adalah peluang yang cukup bagus buat teman-teman enter the market gitu loh, karena memang seperti itulah kinerjanya ya, kita beli di saat harga turun dan kita jual di saat harga sedang naik. Kira-kira kaedah investasi seperti itu. Oke teman-teman, itu dulu vlog berani berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah jadi saya harapkan juga kalian nanti bisa dapat insight yang cukup mindful juga, dan juga kalian bisa lebih maksimal dalam berinvestasi, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan keuntungan dari investasi yang kalian lakukan sejauh ini. Oke, jangan lupa juga teman-teman like, comment, dan subscribe di YouTube channel CGS Sekuritas Indonesia. Oke, see ya teman-teman.